Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di penghujung Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, diberikan kesehatan meskipun banyak dari saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah ataupun menderita sakit. Ikhwan fillah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau salat, qama hatta tatafattara rijlah. Jadi ketika beliau itu salat, kaki beliau itu sampai pecah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ya, ketika idza shalla, ya, qama hatta tantafikha qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Taib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saking rajinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, Sayyidah Aisyah kemudian sampai heran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apakah engkau tetap melakukan seperti itu, beribadah sedemikian giatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosamu, baik dosa-dosa yang terdahulu ataupun dosa-dosa yang kemudian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab dengan sebuah perkataan yang singkat namun sangat mengena bagi kita semua, di mana beliau mengatakan, beliau bersabda, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang sangat singkat ini ada beberapa poin yang ingin kita dalami kembali, yang ingin kita renungi kembali. Bahwa yang pertama adalah bagaimana giatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah qiyamul lail dan ibadah-ibadah lain, terutama di bulan Ramadan sampai kaki beliau bengkak. Nah, di penghujung bulan Ramadan yang berbahagia ini, mungkin tinggal sisa sehari lagi atau 2 hari lagi, ana pribadi sebagai muhasabah untuk ana pribadi, marilah sama-sama kita mengingatkan, mengambil kesempatan, memperbanyak tilawah, memperlama qiyamul lail kita, mempersedikit hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita kelak. Taib. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah yang ingin kita sampaikan, yang sama-sama kita renungi adalah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pribadi yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain pernah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sehari. Bahkan ada riwayat juga mengatakan bahwa beliau beristighfar 100 kali sehari, seperti itu. Jadi apalah lagi kita ini, jangan-jangan kita berpikir bahwa kita tidak punya dosa. Jangan kita tidak punya dosa, walaupun dosa zahir kita mungkin tidak melakukannya di bulan Ramadan, ya, tapi bisa jadi dosa batin, apakah itu riya, apakah itu dia takabur, apakah itu dia dengki dan sebagainya, tidak tertutup kemungkinan kita lakukan. Dan alangkah baiknya kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya malam-malam yang mungkin kita perlu meneteskan air mata untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin ana ingatkan kepada ana pribadi sendiri adalah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadat. Afala akuna abdan syakura, bersyukur kepada Allah, bahkan bersyukur dengan lockdown ini, dengan lockdown di mana kita diberikan banyak waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, mengumpulkan berbagai macam amalan yang sebagai pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hanya sebagai muhasabah untuk anak pribadi. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan ya di
1 hari lagi ataupun di beberapa jam lagi, bahkan bisa jadi kalau Allah tidak memanjangkan umur kita hanya beberapa menit atau detik lagi, seperti itu. Tidak ada yang perlu kita tangisi ya dengan kepergian Ramadan, yang kalaupun itu harus ditangisi mungkin dengan waktu-waktu yang kita buang percuma. Ramadan akan kembali lagi insya Allah, namun kita tidak bisa kita pastikan kita akan menjumpai Ramadan tahun depan lagi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.